7 pilar suci Seagot tersebar merata di sekitar Pulau Seagot, dan pilar suci Naga Laut dekat dengan tengah pulau, relatif dekat dengan Gunung Seagot. Dari sini bisa terlihat pilar suci Naga Laut di antara 7 pilar suci. Bai Chen Xiang turun dari langit, terbang di atas semua orang, pilar suci Naga Laut ada 500 meter lagi di depan. Saudara San, Anda semua pergi dulu. Saya akan kembali dan melihat saudari Zhu Qing. Setelah dia selesai menyerap cincin roh yang dianugerahkan dewa, aku akan membawanya untuk menemukanmu. Tang San berkata, kalau begitu kami akan merepotkanmu. Fatih, apa kamu mau ikut dengannya? Sebelum Ma Hongjun bisa menjawab, Bai Chen Xiang sudah menggelengkan kepalanya. Tidak, dia terlalu lambat. Aku akan pergi. Selesai berbicara, dalam sekejap, dia sudah beberapa ratus meter jauhnya, benar-benar sangat cepat. Ma Hongjun tanpa agak tak berdaya ke arah Bai Chen Xiang melarikan diri, menghela nafas. Nasib pahit. Kenapa gadis ini masih tampak tidak dekat atau jauh? Ning Rongrong tersenyum, laki-laki yang tergesa-gesa tidak bisa makan tahu panas, luangkan waktumu. Siang-siang sudah jauh lebih baik bagi Anda daripada sebelumnya. Setidaknya aku pernah melihatnya diam-diam melirikmu dari samping beberapa kali. Bahkan jika saya tidak bisa mengatakan dia penuh dengan perasaan lembut, setidaknya itu dianggap sebagai perhatian. Itu selalu jauh lebih baik daripada sebelumnya ketika dia bahkan tidak ingin melihatmu. Anda diberi kesempatan, Anda harus mengambilnya. Ma Hongjun sangat senang. Betulkah? Dia mengintipku. Ning Rongrong tertawa terbahak-bahak, tentu saja itu nyata. Terutama setelah Anda mendapatkan cincin roh ke-7 dan menjadi lebih ramping, dia telah melirik Anda 30% lebih banyak. Harus dikatakan bahwa, bahkan jika Anda kurus tidak terlalu tampan, setidaknya Anda dianggap sebagai orang normal. Orang akan memperkirakan perasaan enggan itu. Dapat diterima. Ma Hongjun membentak. Mengapa? Bukankah saya orang normal sebelumnya? Apa yang buruk tentang sedikit lemak? Setidaknya saya tidak seperti orang-orang tertentu, berkeliling sambil berteriak, tegak, tegak, lalat emas. Untuk bagian terakhir, dia meniru orang-orang tertentu untuk membuat beberapa gerakan vulgar. Meneriaki wajahmu. Sialan Fatih, apakah saya memprovokasi Anda? Bentak Oscar. Baik, sesuai keinginanmu. Nanti setelah siang-siang kembali, aku akan pergi bersamanya dengan benar untuk menyelidiki beberapa hal yang berkaitan dengan api jahat yang tidak dapat ditekan. Kakak kedua, kesalahanku. Ma Hongjun tahu dia telah melupakan dirinya sendiri, dan tawanya yang berisik langsung menghilang. Berubah dengan kecepatan yang mencengangkan, menatap Oscar dengan memohon, dengan banyak makna, apa yang kamu inginkan akan kulakukan untukmu. Pergi-pergi. Jangan menatapku dengan ekspresi memuakan seperti itu. Tidak tertarik padamu. Oscar menendang Ma Hongjun. Tepat ketika Ma Hongjun ingin mengatakan sesuatu yang lain, dia menahan suaranya, ekspresinya juga kembali normal. Karena, mereka sekarang sudah meninggalkan hutan, sekali lagi melihat pemandangan laut yang akrab di dalam laut. Dibandingkan dengan 6 laut sebelumnya di dalam lautan yang pernah mereka lihat, yang ini jelas sedikit lebih besar. Airnya sangat jernih sehingga Anda bisa melihat dasarnya. Begitu jernih sehingga Anda bisa melihat organisme kecil yang hidup di air. Sepertinya tidak ada binatang roh laut di sini. Seluruh laut di dalam laut itu melingkar. Semua jenis tanaman di sekitar pantai, langit biru, pohon, laut giok, terjalin menjadi pemandangan yang menyentuh. Platform pilar suci di tengah sepertinya menggemakan laut di dalam laut, sama bulatnya, sekitar 30 meter. Pilar suci di tengah menjulang setinggi 20 meter, sama birunya dengan air laut di sekitarnya, dan dengan sisik-sisik berukir halus di seluruh tubuhnya. Seekor naga biru raksasa melingkari pilar itu. Tepat di tepi peron itu berdiri seorang pria bertelanjang dada. Tingginya lebih dari 2 meter, sekarang dengan punggung menghadap Shrek Seven Devils, seluruh tubuhnya seperti segitiga terbalik, dengan bahu lebar dan otot seperti pahatan granit. Sehelai rambut setengah panjang berwarna biru tua baru saja mencapai bahunya, melengkung secara alami. Dan di punggungnya yang kokoh ada pola biru naga raksasa. Melihat bentuknya, itu hampir identik dengan laut yang melingkari pilar suci naga laut. Dari belakang tidak ada cara untuk mengetahui usianya. Tanpa ragu, dia adalah penjaga di sini, yang terkuat dari 7 pelindung pilar suci Seagot Douluo, naga laut Douluo. Saat ini, meskipun cahaya keemasan yang dilepaskan ke langit itu masih ada, satu-satunya yang mendukungnya adalah pilar suci naga laut ini. Cahaya mengalir dari atas pilar bundar,
cahaya keemasan memantul di air, berkilauan dan kristal. Tepat pada saat ini, saat Dragon Douluo yang berdiri di tepi platform pilar suci perlahan berbalik. Muncul di depan semua orang adalah wajah sederhana, tampaknya baru berusia 30 tahun, dengan otot dada dan perut yang kuat, berkilauan dengan cahaya perunggu yang sehat seperti baju besi, dan mata biru yang sama tidak memandang Tang San dan yang lainnya, tapi di langit. Kau datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Kurang dari sepertiga waktu telah berlalu. Dari awal tantangan sampai sekarang sudah lebih dari 18 jam. Dari awal sampai sekarang di malam hari, ketika hanya bola emas di langit yang masih bersinar, tanpa memberikan perasaan kegelapan sedikit pun. Cahaya yang terkondensasi dari 7 pilar itu seperti matahari kedua di atas pulau Seagot. Tang San tidak langsung terbang, melainkan membawa Xiao Wu untuk duduk di tepi pantai, menutup matanya dan duduk di sana sambil bernapas dengan tenang. Meskipun dia hanya melihat dengan matanya, dia tahu bahwa pertempuran ini akan sangat sulit baginya. Meskipun kekuatan roh dan kekuatan mental yang dia konsumsi praktis telah pulih dalam pertempuran terakhir, dia masih harus mempertahankan kondisi puncaknya untuk menghadapi gelar Douluo peringkat 95 ini. Dia masih sangat ingat apa yang dikatakan pedang Douluo kepadanya. Setelah kekuatan roh mencapai peringkat 95, ia memasuki level lain. Judul Douluo peringkat 95 adalah lompatan kualitatif dibandingkan dengan judul Douluo peringkat 94. Si Dragon Douluo memandang ke arah Tang San yang duduk bersila, masih tanpa ekspresi di wajahnya yang sederhana. Dia juga duduk di platform pilar suci itu, menutup matanya. Saat dia duduk, Dai Mubai, Oscar, dan yang lainnya segera menemukan bahwa naga laut Douluo ini sepertinya memudar, auranya menghilang, seolah-olah seluruh dirinya telah melebur menjadi satu kesatuan yang utuh dengan sekelilingnya, tanpa ada pemisahan. Seolah-olah dia sendiri adalah naga biru yang melingkari pilar suci naga laut. Selain Tang San, yang lain sudah menyelesaikan uji coba kelima mereka, jadi semua orang juga duduk, diam-diam menunggu pertempuran ini mendekat. Mereka tentu saja juga melihat bahwa si Dragon Douluo ini tangguh, tetapi mereka masih lebih percaya pada kekuatan Tang San. Terutama ketika cincin roh kelima Tang San baru saja berevolusi ke tingkat 100.000 tahun. Meskipun ada celah dalam kekuatan roh, cincin roh 400.000 tahun sudah cukup untuk menutupi kekurangan ini. Hasilnya hanya bisa benar-benar ditentukan melalui pertempuran. Tang San duduk selama 2 jam penuh. Menghadapi pertempuran terakhir, dia tidak memiliki ketidaksabaran. Begitu dia membuka matanya lagi, sepasang mata itu bahkan lebih biru daripada si Dragon Douluo, dipenuhi dengan ketenangan yang mengerikan. Menarik Xiao Wu yang duduk di sebelahnya, Tang San menariknya ke dalam pelukannya, dengan lembut mencium keningnya. Memegang tangannya dan melompat, kemampuan terbang tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru diaktifkan, melonjak menuju platform pilar suci naga laut. Seolah ditarik oleh aura, ketika Tang San membuka matanya, si Dragon Douluo sama-sama membuka matanya, melayang dan menatap pasangan Tang San yang melayang. Dia tidak menghina Tang San, dia juga tidak mempertimbangkan untuk bergegas menyerang, membiarkan Tang San dengan mulus membawa Xiao Wu mendarat di peron. Selamat datang di pilar suci naga laut. Suara tenang si Dragon Douluo bergema. Suaranya sederhana dan dalam, memberikan ekspresi bersenandung, terdengar kurang seperti dia berbicara sendiri. Dan lebih seperti itu adalah resonansi dari laut di dalam laut. Halo, naga laut Douluo. Tang San memegang Xiao Wu dan membungkuk sedikit ke si Dragon Douluo. Naga laut Douluo sedikit membungkuk, tidak menerima busurnya. Saya tidak memenuhi syarat untuk menerima kesopanan Anda. Tang San, apakah Anda tahu mengapa percobaan kelima Anda adalah untuk menantang ketujuh judul Douluo? Tang San mengerutkan kening, bukan saya. Ini adalah keputusan Tuan Seagot. Naga laut Douluo mengangguk, itu benar, ini memang keputusan Tuan Seagot. Tetapi pada saat yang sama, itu juga merupakan proses bagi Anda untuk mendapatkan persetujuan dari pelindung 7 pilar suci Douluo. Saya sudah mengetahui bagaimana Anda lulus tes sebelumnya. Meskipun Anda melakukannya dengan sangat baik, itu masih salah. Cahaya bergeser di mata Tang San, mendesah pelan, ya, kesalahanku. Saya seharusnya tidak menarik dukungan dari rekan-rekan saya. Mungkin itu semua reputasi senior judul Douluo yang memengaruhi kepercayaan diri saya. Naga laut Douluo berkata dengan tenang, di antara 6 yang kamu hadapi sebelumnya, kamu hanya mendapatkan pengakuan kuda laut, ilusi laut, bintang laut, dan penyihir laut. Tidak dalam pertempuran dengan Saalanche dan si Ghost. Ini bukan arti dari sidang kelima. Namun, ini tidak akan memengaruhi percobaan kelima Anda saat ini. Saya penguji terakhir dari sidang kelima.
Mari kita mulai sekarang. Senior, silakan. Cahaya di mata Tang San langsung menajam. Kata-kata si Dragon Douluo tidak memengaruhi pikirannya. Setelah 2 jam pemulihan, sekarang dia sudah sepenuhnya siap. Benar-benar dalam kondisi puncak. Terlepas dari apakah dia telah memperoleh persetujuan dari semua si Douluo, setidaknya dia akan menyelesaikan percobaan kelima seagot sebelum hal lain. Paling buruk hadiah terakhir akan sedikit lebih lemah. Cahaya biru keemasan langsung menyebar dari tubuhnya, diikuti oleh 2 cincin kuning, 1 ungu, 1 hitam, 4 merah, 8 roh muncul, untayan demi untai kaisar perak biru melayang di sekelilingnya. 1 di antaranya berputar di sekitar pinggang Xiao Wu. Pada saat yang sama, dengan kilatan cahaya merah, jiwa Xiao Wu memasuki tubuhnya. Ini sudah pertempuran terakhir, tidak perlu terus menghemat waktu Xiao Wu. Xiao Wu dan Tang San telah bekerja sama untuk waktu yang lama. Dengan sekejap, dia sudah bersembunyi di balik Tang San. Melihat Tang San melepaskan semangatnya, si Dragon Douluo juga mulai berubah. Tato naga laut di punggungnya menjadi cerah, cahaya biru intens langsung menyelimuti tubuhnya, gelombang energi mengamuk mengalir keluar. Pada saat itu, ombak raksasa bergulung di air laut dari platform pilar suci. Di tubuh bagian atasnya yang telanjang, kulitnya dengan cepat ditutupi dengan sisik biru. Sisiknya bulat, masing-masing dengan tonjolan menonjol. Segera, semua kulit telanjang si Dragon Douluo ditutupi dengan sisik. Tubuh aslinya yang mengesankan juga sedikit melebar, kristal biru tua muncul seperti mata di dadanya. Samar-samar, gambar naga biru besar muncul di belakangnya. Tanpa ragu, si Dragon Douluo ini jelas merupakan master roh pertempuran tipe serangan kekuatan. Di antara 7 iblis rek, kekuatan Dai Mubai adalah yang paling mirip. Cincin demi cincin riak biru menyebar dari tubuh naga laut Douluo. 9 cincin naik dari bawah kaki untuk menutupinya, 2 kuning, 2 ungu, 5 hitam, tampaknya tidak ada perbedaan dari Douluo laut lainnya. Itu adalah konfigurasi cincin roh paling ideal untuk gelar Douluo, mengabaikan cincin roh ratusan ribu tahun. Lengan naga laut Douluo sangat tebal dan padat, cakar naga yang tajam mengembun seperti 5 tombak pendek. Dilihat dari fluktuasi energi roh naga laut yang dimiliki naga laut Douluo benar-benar tidak memiliki kualitas yang lebih rendah daripada roh naga tiran petir biru klan petir biru dari klan petir biru. Hanya saja kemampuannya adalah air, bukan petir. Cahaya biru berkembang dari bawah Tang San. Meskipun dia tidak menggunakan kemampuan roh ketujuh avatar perak biru sekaligus, dia masih langsung memulai domain perak biru. Menghadapi tipe serangan kekuatan peringkat 95 judul Douluo dengan semangat tingkat pertama, konfrontasi frontal jelas tidak bijaksana. Tapi alam tanpa batas dan gabungan benang emas melahap 8 laba-laba jelas merupakan metode terbaik untuk menghadapi si Dragon Douluo. Jangkauan Blue Silver Domain sangat besar, terutama setelah cincin roh kelima Tang San berevolusi. Dia jelas merasakan bahwa kaisar perak birunya juga kemudian berevolusi. Dengan pikiran, Blue Silver Domain telah menutupi seluruh lautan. Si Dragon Douluo tidak khawatir karena Tang San merilis domain. Dia juga tidak meluncurkan serangan apapun. Dia masih berdiri di sana diam-diam, mengabaikan lapisan demi lapisan gambar pohon yang muncul di sekitarnya. Tang San, di antara pelindung 7 pilar suci seagot Douluo, hanya aku dan si Illusion yang memiliki domain. Saya tahu Anda memiliki 2 domain, ini adalah sesuatu yang belum pernah saya dengar, dan saya tidak punya pendapat tentang itu. Namun, di depan saya, tidak peduli berapa banyak domain yang Anda miliki, semuanya tidak berguna. Karena, domain saya bernama Devil Breaker, dan hanya memiliki 1 efek. Artinya, untuk menghancurkan semua kemampuan domain. Saat dia berbicara, riak biru aneh menyebar dari kristal seperti mata di dadanya, dan pemandangan aneh muncul. Tang San tidak merasakan serangan apapun, tetapi domain perak birunya diam-diam menghilang dalam gelombang biru riplin itu. Ilusi alam tanpa batas dilenyapkan sepenuhnya dalam sekejap mata, memperlihatkan pemandangan sebenarnya dari platform pilar suci naga laut. Domain pemecah iblis? Tang San menarik napas dalam-dalam. Dunia itu luas, tidak ada yang terlalu aneh. Bahkan domain aneh seperti ini yang bisa menghancurkan semua domain lain yang ada. Meskipun itu tidak memiliki efek penguatan pada diri sendiri, dan bahkan tidak sedikit membantu melawan lawan yang tidak memiliki domain, semua kekuatan dengan domain akan sangat tertahan. Dan seperti dia dengan 2 domain, itu adalah tragedi yang lengkap. Setelah kehilangan domainnya, kekuatan Tang San bisa dikatakan telah kehilangan langkah besar. Tidak hanya dia tidak bisa menggunakan efek bos dan melemah, dia juga kehilangan penggunaan banyak taktik yang berlaku.
Menghadapi kekuatan seperti si Dragon Douluo sementara hanya bisa bertarung langsung, sama sekali bukan pemikiran yang nyaman. Menyaksikan Blue Silver Domain mencair, mata naga laut Douluo berkilat, hati-hati. Dengan bunyi gedebuk, kaki kanan si Dragon Douluo menyapu tanah dengan keras, meluncurkannya seperti bola meriam ke arah Tang San. Pada saat yang sama saat dia menggunakan kekuatan, seseorang dapat dengan jelas melihat bagaimana semua sisiknya berdiri, seperti gigi gergaji yang tajam, cahaya biru yang intens mekar secara eksplosif, menyatu bersama dengan efek yang dilepaskan dari cincin roh pertamanya, mewarnai setiap bagian tubuhnya menjadi biru. Dia mencondongkan tubuh ke depan, hampir sejajar dengan tanah saat dia menyerang, menjaga profil ramping sempurna, cakar kanannya menyapu ke arah dada Tang San. Dengan serangan si Dragon Douluo, mata Tang San juga sama cerahnya, lawan yang tangguh membangkitkan semangat juangnya yang kuat. Tidak menghindari atau menghindari, dia menggunakan Ghost Shadow Perplexing Step. Tubuhnya bergoyang, tangan kanannya membuat gerakan memutar sedikit di udara dan menampar cakar si Dragon Douluo dari samping. Pada saat itu, tangan kanan Tang San berubah menjadi putih giok. Tanpa menggunakan kemampuan roh apapun, telapak tangan yang tampaknya ringan ini memadatkan banyak keterampilan rahasia sekte Tang. Dengan suara tepuk tangan, Tang San menyapu di sebelah si Dragon Douluo. Naga laut Douluo bergoyang sekali. Tangan kirinya menampar platform pilar suci, membuatnya terbalik, dan cakar lain tersapu, menggaruk ke arah Tang San. Masih berkedip-kedip seperti ilusi, Tang San sedikit membungkuk, tangan gioknya yang sama-sama berkedip cocok dengan tangan si Dragon Douluo, memanfaatkan kekuatan, dia menurunkan kekuatan tirani si Dragon Douluo, sama-sama menghancurkan keseimbangannya. Bagus. Si Dragon Douluo meraung kegirangan, tubuhnya berputar-putar, sudah berubah posisi dengan Tang San. Dua pertukaran sederhana, dan jelas tidak ada pihak yang menggunakan kekuatan penuh mereka, tetapi mereka berdua juga merasakan kekuatan lawan. Tang San dengan jelas menemukan bahwa cakar naga laut yang dipegang Douluo memiliki kekuatan yang menakutkan, tidak hanya sangat tajam, tetapi juga sangat berat. Ketika mereka bersentuhan, dia akan segera merasakan tekanan pegunungan menghantamnya. Di atasnya adalah gelombang kekuatan roh yang penuh dengan kehancuran. Jika dia benar-benar dipukul, bahkan gunung kecil pun mungkin tidak bisa menahan runtuh. Dan si Dragon Douluo di sisinya memiliki perasaan lain. Di matanya, Tang San dengan anggun mengubah pendiriannya, melakukan kontak 2 kali berturut-turut, keduanya hanya bertabrakan dengan kekuatan yang dia gunakan. Tangannya kokoh, dan terlebih lagi memiliki semacam energi khusus, kekuatan yang dia berikan benar-benar menghilang tak terlihat seperti lembu tanah liat di lautan, dan tubuhnya juga berubah arah, ditarik oleh kekuatannya sendiri. Sangat aneh. Dia tidak tahu bahwa Tang San sangat berharga menggunakan keterampilan rahasia Tang Sekte Ghost Perplexing Shadow Step untuk membuatnya tidak dapat ditargetkan, dan kemudian menggunakan tangan giok misterius sehingga dia tidak akan terluka dalam pertukaran. Energi aneh itu adalah teknik controlling Crane Cacing Dragon. Tapi mati pada sisik tegak si Dragon Douluo, serta energi mengamuknya, Tang San tidak berani melakukan serangan balik secara paksa, itu hanya penyelidikan. Dalam hal kekuatan dan kekuatan roh, Tang San jelas bukan lawannya. Tetapi dalam hal pengalihan dan perhitungan kekuatan, apalagi si Dragon Douluo, bahkan seagot Douluo Bosaisi mungkin tidak lebih kuat darinya. Seiring dengan pertumbuhan kekuatannya, naga penangkap derek Tang San telah tumbuh semakin terampil. Jika sesuatu dapat diselesaikan hanya dengan kemampuan roh, dia tidak akan dengan mudah menggunakan keterampilan rahasia sekte Tang. Keterampilan ini bukan bagian dari dunia ini adalah AC terbesar sekte Tang. Lagi. Melihat bahwa Tang San tidak benar-benar menggunakan kemampuan apapun, naga laut Douluo tidak meluncurkan miliknya sendiri. Menyebarkan cakarnya, dia akan menerjang lagi. Tunggu sebentar. Tang San tiba-tiba berteriak, membuat gerakan berhenti. Dengan kekuatan tangguh si Dragon Douluo, dia bisa mencabut kekuatannya serta mengerahkannya. Mengambang kembali ke tanah, dia berkata heran. Apa? Tang San berkata dengan tenang. Senior, saya punya proposal. Mari kita gunakan metode khusus untuk melakukan pertempuran ini. Bagaimana? Metode khusus? Aku mendengarkan. Cahaya bersemangat berdenyut di mata si Dragon Douluo. Jelas itu karena pertukaran sebelumnya dengan Tang San telah memicu semangat juangnya. Tang San berkata, meskipun 2 domain saya dikendalikan oleh senior dan tidak dapat digunakan, saya memiliki 5 tulang roh. 4 diantaranya berada pada tingkat 100.000 tahun. Dalam hal kemampuan roh, saya benar-benar tidak akan kalah. Senior mengatakan sebelumnya bahwa saya mengambil jalan pintas dalam pertempuran sebelumnya. Kemudian, kali ini saya berharap bisa bertarung secara adil dengan senior.
Tak satu pun dari kita akan benar-benar menggunakan cincin roh atau kemampuan tulang roh, hanya mengandalkan roh kita untuk bertarung dan menentukan hasilnya. Apa yang dikatakan senior? Si Dragon Douluo tampak terganggu sejenak. Melihat ke atas Tang San, melihat ke Xiao Wu sambil menghindar, termasuk dia. Karakternya tampak lugas, tetapi dia sama sekali tidak impulsif. Tang San bisa melewati 6 pilar suci yang berharga untuk datang ke sini. Itu benar-benar bukan hanya jalan pintas. Kekuatannya juga sangat mencengangkan. Selain itu, setelah jiwa Xiao Wu kembali ke tubuhnya sekarang, naga laut Douluo segera menemukan bahwa wanita muda yang menakjubkan ini sama-sama menjadi ancaman baginya. Dalam 1 lawan 2 tanpa menggunakan kemampuan roh, dia pasti berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tang San dengan kuat menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak. Bahkan jika usia senior jauh lebih tinggi dariku, ini adalah konfrontasi yang adil antara pria. Itu kau dan aku. Baiklah, kalau begitu mari kita gunakan hanya roh untuk bertarung. Si Dragon Douluo tidak lagi ragu-ragu, langsung menyetujui proposal Tang San. Cincin roh 400.000 tahun Tang San diatur dengan jelas di depannya. Pemuda ini memiliki tulang roh 400.000 tahun di antara total 5 tulang roh, dan bahwa dia tidak kalah dalam hal keterampilan, dan memiliki variasi yang tak ada habisnya, telah ditunjukkan dengan jelas dalam pertempuran pilar suci sebelumnya. Meskipun dia tidak tahu apa alasannya untuk saat ini bertarung dengannya tanpa kemampuan roh. Tidak peduli apa yang dikatakan, itu tidak akan menjadi kerugian baginya. Dia masih senior, dan tentu saja dia akan malu jika dia tidak setuju. Mendengar si Dragon Douluo setuju, Tang San mengungkapkan senyum tipis, berpikir pada dirinya sendiri, ada baiknya kamu setuju, aku hanya takut kamu tidak mau. Pemikiran si Dragon Douluo benar, ketika tidak menggunakan cincin roh atau kemampuan tulang roh, dia tidak akan dirugikan. Tang San juga mengerti sedikit ini. Namun, tanpa 2 domain besar untuk dukungan, dia tidak memiliki kepastian untuk dapat mengalahkan si Dragon Douluo. Ini adalah laut di dalam laut, bukan hanya tanah kering. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan si Dragon Douluo setelah dia menggunakan avatar roh. Tanpa bantuan dari domain, bagaimana dia akan melawan kemampuan roh ke-9 lawan yang tidak diketahui? Semakin kompleks pertempuran, semakin banyak peluang untuk kalah. Daripada itu, akan lebih baik untuk menyederhanakan situasi. Dalam pukulan murni, Tang San juga memiliki kelebihan. Cahaya biru keemasan menghilang, bahkan 8 cincin roh cantik itu menghilang secara bersamaan. Melihat Tang San menarik arwahnya, si Dragon Douluo mau tidak mau terganggu. Pertarungan ini seharusnya tanpa kemampuan roh, bukan tanpa roh. Untuk apa anak ini membuang semangatnya? Tang San dengan sangat cepat memberikan jawabannya. Sambil menunjukkan Xiao Wu untuk minggir, dia secara bersamaan mengangkat tangan kirinya. Dalam gelombang cahaya hitam, palu hitam diam-diam muncul di telapak tangannya. Palu langit cerah. Dalam situasi tanpa menggunakan kekuatan roh, roh apa yang lebih cocok untuk pukulan daripada Clear Sky Hammer? Sebagai roh tangguh yang paling kuat dan paling merusak di dunia, Clear Sky Hammer akhirnya sekali lagi naik ke atas panggung di tangan Tang San. Seiring dengan peningkatan kekuatan konstan Tang San, terutama setelah kekuatan rohnya menembus level avatar roh, bahkan tanpa cincin roh, Clear Sky Hammer juga sedikit berubah. Poros itu sekarang panjangnya 1,5 meter, ditutupi dengan pola spiral yang membuatnya semakin stabil. Kepalanya sangat besar, berbentuk silinder dengan diameter penampang sepertiga meter, dan panjang 2/3 meter. Di atasnya diukir pola garis sihir yang rumit, pada saat yang sama jejak domain Dewa Kematian. Karena Clear Sky Hammer menjadi rohnya, Tang San tidak bisa benar-benar merasakan beratnya yang sebenarnya. Tetapi menurut perkiraannya, Clear Sky Hammer saat ini memiliki berat tidak kurang dari 1 ton. Berat awalnya adalah salah satu sifat paling mengerikan dari Clear Sky Hammer. Jika setelah Tang San menambahkan cincin roh, bobotnya akan naik ke tingkat yang lebih mengerikan. Menurut apa yang diketahui Tang San, Clear Sky Hammer dari Clear Sky Schoolmaster Tang Xiao benar-benar berbobot lebih dari 5 ton. Bahkan tanpa menggunakan kemampuan roh, hanya menggunakan kekuatan roh dengan setiap ayunan, tidak perlu meragukan kekuatan penghancurnya. Ini juga mengapa Clear Sky School dengan susah payah meneliti menciptakan kemampuan roh untuk Clear Sky Hammer. Alasan penting itu bisa menjadi sekte master roh terkemuka di dunia. Sebagai master roh laut, si Dragon Douluo tidak tahu apa-apa tentang Clear Sky Hammer. Tapi dia melihat alat roh tiba-tiba muncul di tangan Tang San, dan bahkan lebih menarik kaisar perak birunya, dia tidak bisa menahan kaget, menatap Tang San dengan ragu. Ini adalah... Tang San dengan tegas berkata, ini adalah roh kembar junior. Senior tolong beritahu.
Roh kembar? Si Dragon Douluo sedikit berubah warna. Meskipun dia tidak tahu Clear Sky Hammer, dia masih mendengar tentang roh kembar. Hanya saja ini pertama kalinya dia melihatnya. Meskipun Clear Sky Hammer tidak memiliki cincin roh, si Dragon Douluo memiliki perasaan samar ditipu. Tapi bagaimanapun juga dia adalah kepala dari 7 pelindung pilar suci Douluo, kata-kata yang diucapkan seperti tumpahan air. Bagaimana dia bisa mengambilnya kembali? Datang. Dengan teriakan yang dalam, naga laut Douluo mengangkat cakar naganya ke Tang San. Tangan kiri Tang San menggenggam Clear Sky Hammer, mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan. Mengambil 3 langkah cepat ke depan, Clear Sky Hammer mengayun ke atas dari bawah dengan momentum yang cukup untuk membakar langit, langsung menuju dada si Dragon Douluo. Naga laut Douluo tidak mundur atau menghindar. Dengan raungan yang dalam, 2 cakar naga hancur menjadi satu. Dia akan menguji apa yang begitu aneh tentang roh kembar Tang San. Hong, ini adalah tabrakan tanpa teknik apapun. Clear Sky Hammer Tang San dihancurkan, memaksanya untuk tersandung beberapa langkah ke depan, dan 2 cakar naga si Dragon Douluo secara bersamaan dihancurkan. Tubuhnya bergoyang, juga mundur 1 langkah. Karena wajahnya ditutupi oleh sisik, tidak ada cara untuk melihat ekspresinya. Tetapi dari ekspresi matanya orang bisa tahu betapa terkejutnya dia sekarang. Si Dragon Douluo jelas merasakan tangannya berubah menjadi cakar naga mati rasa. Dari palu hitam pekat itu muncul kekuatan tumbukan yang sulit digambarkan. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, pertukaran ini segera memberinya penemuan bahwa, meskipun tidak menggunakan kemampuan roh, rohnya tampaknya tertahan oleh palu hitam yang tampaknya biasa-biasa saja ini. Dalam hal serangan kekuatan, apa yang lebih kuat dari Clear Sky Hammer? Dalam hal kekuatan kekerasan, apa yang bisa dibandingkan dengan semangat sekte nomor 1 ini? Mengikuti momentum ke depan, Tang San tidak berhenti. Melangkah dengan jari kaki kirinya, seluruh tubuhnya berputar cepat, dan Clear Sky Hammer sekali lagi terayun keluar. Tapi yang membuat si Dragon Douluo bingung adalah bahwa ayunan ini tidak ditujukan padanya, melainkan diayunkan ke udara kosong, dan terlebih lagi seluruh tubuhnya sepertinya berputar dengan paksa oleh momentum Clear Sky Hammer, mengirimkan ayunan lain, maju. Seperti angin puyuh, menempa ke arahnya. Menciptakan kemampuan roh? Pengalaman pertempuran si Dragon Douluo benar-benar terlalu kaya. Bahkan ketika dia hanya melihat 2 ayunan, dia segera mengidentifikasinya. Matanya menunjukkan kilatan dingin saat dia sedikit berjongkok. Anda memiliki kemampuan roh yang diciptakan, jangan bilang saya tidak. Cahaya biru yang intens meletus dari setiap sisik di tubuh si Dragon Douluo. Itu bukan kemampuan roh, tetapi kekuatan roh tiraninya yang tak tertandingi. Ilusi naga di belakangnya tiba-tiba menjadi jelas, dan saat dia bergerak, lagu naga rendah perlahan bergema dari permukaan laut. Naga laut Douluo tiba-tiba menghadap ke atas dan meraung. Tangisan naga yang beresonansi dengan suara rendah dari air laut. Pada saat itu, sepertinya semua elemen air antara langit dan bumi mengembun di dalam tubuhnya. Mengambil 1 langkah maju yang berat, menghadapi Clear Sky Hammer Tang San, si Dragon Douluo dengan berani pergi untuk menemuinya, kaki kiri ke depan, seluruh tubuhnya terbang, cakar naga membentuk kepalan saat dia berputar dengan keras di udara, tanpa berpikir sedikit pun untuk bertahan. Seluruh tubuhnya diselimuti kekuatan roh biru tua yang intens, menyerang Tang San seperti bintang jatuh. Apa yang digunakan Tang San tentu saja adalah metode pemisahan angin palu, tapi itu bukan yang asli, melainkan yang telah mengalami perbaikan pribadinya. A Disorder Splitting Wind Dance dikombinasikan dengan Ghost Shadow Perplexing Step. Saat kekuatannya meningkat, tarian angin pemisah gangguan ini dapat digunakan sesuai keinginannya. Sementara si Dragon Douluo menambah kekuatan, dia sudah mengayunkan 16 kali. Melihat lawan menyerangnya, energi besar mengunci area yang luas, palu ke-17 diayunkan, bertemu langsung. Hong! Saat palu dan tinju bertabrakan, semuanya tampak berhenti. Saat berikutnya, Dai Mubai dan yang lainnya di pantai tanpa kecuali menutup telinga mereka. Gelombang kejut yang kuat meledak dari platform pilar suci naga laut, dan semua air laut dalam beberapa lusin meter tenggelam 10 meter. Gelombang besar melonjak ke langit, sangat menghantam ke arah pantai. Xiao Wu juga mengelak di belakang pilar suci naga laut, sehingga menghindari gelombang ledakan yang menakutkan ini. Sisik-sisik yang hancur berkibar di udara, berubah menjadi bintik-bintik cahaya biru yang berkilauan. Pada saat yang sama terbang, adalah darah merah. 2 orang di jantung tabrakan terbang seperti peluru artileri, terlempar lebih dari 50 meter sebelum jatuh ke laut di dalam laut. Untuk mengalahkan lawan, meskipun Tang San dan si Dragon Douluo tidak dapat menggunakan kemampuan roh, dalam satu serangan sebelumnya,
kedua belah pihak telah menggunakan kekuatan roh penuh mereka. Clear Sky Hammer seberat 1 ton ditambah kekuatan roh yang ditumpangkan dari 17 ayunan, kekuatan penghancurnya terlihat jelas. Kemampuan roh yang diciptakan si Dragon Douluo disebut Life Giving Skill, sementara tidak menggunakan pertahanan apapun, meningkatkan kekuatan serangan sebesar 200%. Faktanya, dia adalah judul Douluo peringkat 95. Seketika meningkatkan kekuatan serangannya sebesar 200%, itu agak menakutkan. Dua jenis serangan keterlaluan inilah yang bertabrakan. Semua pakaian Tang San terbuka di bawah dampak kekerasan, memperlihatkan otot yang kuat, semua tulangnya membuat suara meletus seperti kacang goreng. Darah dengan liar menyembur keluar saat dia diledakkan ke udara. Di sisi lain, si Dragon Douluo menggunakan skill Life Giving tidak merasa lebih baik. Sisik di kedua lengannya terbang ke segala arah, dan dia sama-sama memercikkan darah. Saat dia terbang keluar, dia sama-sama memuntahkan darah. Dalam kontes kekuatan, kedua belah pihak menderita. Benar-benar tidak percaya bahwa naga laut Douluo setelah menggunakan peningkatan tubuh naga laut tidak akan memiliki keuntungan ketika kedua belah pihak terluka seperti ini. Meskipun Tang San tidak bisa menggunakan peningkatan tubuh roh, dia adalah satu dengan Clear Sky Hammer, dan Clear Sky Hammer telah menahan sebagian besar kekuatan serangan lawan. Selain itu, Tang San memiliki 5 tulang roh, dan setelah memiliki cincin roh 400.000 tahun, kekuatan fisiknya tidak akan berada di bawah tubuh naga laut yang meningkatkan naga laut Douluo, dan bahkan mungkin lebih tangguh. Berendam dalam air laut sedingin es, meskipun berat Clear Sky Hammer tidak mempengaruhi Tang San, itu sangat efektif di air laut. Palu langit cerah 1 ton langsung menarik Tang San ke dasar laut.